Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya, pelayan Tuhan Arasia Haan, akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami persembahkan acara malam ini dari awal sampai pada tamatnya kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal sampai selesainya siaran malam hari ini. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah mengalah bukan kalah. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini agar setiap kita menjadi kesaksian. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-13, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Kami ulangi, kitab Kejadian pasal yang ke-13 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Mengalah bukan kalah. Itulah judul atau tema khotbah kita
untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan, waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu adalah keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Tahukah kita hidup adalah keputusan? Setiap hari kita mengambil keputusan. Dari semua keputusan yang pernah kita ambil, keputusan yang berkata saya percaya Tuhan Yesus, keputusan itu keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil. Kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan ke sorga, tidak ada tuntunan bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kecuali firman Tuhan. Karena itu, bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib untuk memiliki Alkitab dan membacanya setiap hari. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita kepada kebenaran. Kalau kita mau melakukannya, membaca Alkitab secara teratur tiap hari, ada 3 hal yang terjadi dalam hidup kita. Pertama, pengenalan kita pada Tuhan Yesus semakin dalam. Yang kedua, iman kita akan terurus dengan baik. Yang ketiga, kita mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Nah, malam ini kita mau belajar. Kita mengerti kehendak Allah. Mengalah bukan berarti kalah. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin menyampaikan, kita hidup di dalam dunia yang hari-hari ini penuh konflik. Dan itu bisa kita lihat dari institusi yang terkecil yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, yaitu keluarga. Tahukah kita pada hari-hari ini bahwa angka perceraian di mana-mana semakin meningkat. Dan kita prihatin. Yang sangat memprihatinkan kita adalah, dan itu terjadi juga dalam dunia kekristenan. Dan yang lebih fatal lagi, kalau kami boleh berkata, bahwa banyak orang hari-hari ini bercerai tidak malu. Bahkan diumumkan. Kami berdoa di tengah-tengah keadaan yang demikian, kita orang percaya, kita gereja Tuhan harus jadi penyembuh. Kita harus datang dengan roh yang berbeda. Karena itu kami sengaja mengangkat tema ini, supaya setiap kita anak Tuhan datang dengan roh yang berbeda. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, ada nilai lebih yang kita bawa, sehingga pada akhirnya Yesus ditinggikan. Kami percaya kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Mengalah bukan kalah. Ada 4 hal yang kami mau bagikan untuk kita tentang tema kita, mengalah bukan kalah. Yang pertama yang kami mau katakan, mengalah itu bijaksana. Haleluya. Kalau kita baca Kejadian pasal 13, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-11 yang kami sudah bacakan tadi, ini satu contoh bahwa mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu adalah bijaksana. Secara pribadi kami mau katakan, waktu kami membaca, menggali Kejadian pasal yang ke-13 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, waktu kami meneliti dan mempelajarinya, terbercak dalam mulut kami kata wow, luar biasa.
Kenapa kami katakan wow luar biasa? Andai kata semua orang percaya mau meniru Abraham, kami pastikan nama Yesus akan dipermuliakan. Nama Yesus akan ditinggikan. Jadi kami katakan mengalah bukan kalah, tapi mengalah adalah tindakan yang bijaksana. Mari kita perhatikan ayat yang ketujuhnya. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Persis dalam diam di negeri itu. Perhatikan ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Luar biasa. Kenapa kami katakan mengalah itu bukan kalah, tapi mengalah adalah tindakan bijaksana? Saudara tahu, kalau kita baca kisahnya, Abraham itu yang membawa Lot dari Mesopotamia. Lot pada waktu itu tidak ada apa-apanya. Keponakan daripada Abraham. Dia bawa. Dan apa yang terjadi dalam kasus di mana mereka sudah mulai diberkati, Abraham diberkati dan Lot diberkati, ada masalah terjadi. Dan apa yang dilakukan Abraham adalah tindakan yang luar biasa, bijaksana. Waktu kami pelajari, andai kata semua kita anak Tuhan mau demikian, ya, kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Kenapa kami katakan demikian? Karena Abraham itu orang tua, dia datang kepada orang yang lebih muda yang bernama Lot, keponakannya, yang tadinya nggak ada apa-apanya. Kami mau katakan, dengar baik, hidup itu indah. Asalkan kita mau jadi pelaku firman. Hidup itu indah, tapi keindahan itu jadi rusak. Kenapa? Karena banyak kita egois. Kami mau katakan, hidup itu indah, tapi hidup itu jadi sesuatu yang mengancam. Kenapa? Ya, karena kita egois. Andai kata kita mau mempraktekkan kebenaran ini, kami percaya Yesus akan ditinggikan dimanapun kita berada. Karena itu tidak ada kata terlambat. Tidaklah kebetulan kita mendengarkan firman malam hari ini. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah adalah tindakan bijaksana. Mari sebagai ayah kita bijaksana. Mari sebagai ibu kita bijaksana. Mari sebagai anak kita bijaksana. Mari kita sebagai bos kita bijaksana. Mari kita sebagai karyawan kita bijaksana. Sebagai pendeta kita bijaksana. Sebagai jemaat kita bijaksana. Kita praktekkan kebenaran ini. Kalau ini kita lakukan, doa Tuhan Yesus yang berkata jadilah di bumi seperti di sorga, itu kita akan nikmati sebelum kita ada di sorga. Alkitab katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya.
Jadi mengalah bukan kalah, tapi mengalah adalah tindakan bijaksana. Yang kedua yang kami mau tekankan, bahwa mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu adalah kekuatan. Mengalah itu adalah kekuatan. Pandangan dunia tentang mengalah itu bagi dunia itu pengecut. Orang yang mengalah ya dianggap pengecut. Ya. Kami mau katakan, dengar baik. Tuhan Yesus tidak pengecut. Dia taat sampai mati. Waktu dia ada di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Tuhan Yesus bisa membunuh semua orang yang menyalibkannya, tapi lebih mementingkan kehendak sorga daripada kepentingannya pribadi. Kristen yang sejati harus meneladani Yesus dalam kehidupannya. Teladanilah Yesus. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu kekuatan. Pandangan dunia mengalah itu pengecut. Jangan ikuti dunia, karena dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17, dunia akan lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Bagi engkau yang mengalah, engkau bukan pengecut, tapi engkau kuat. Haleluya. Kami mau mendorong kita, orang tua mengalahlah. Ya, anak-anak mengalahlah, bos mengalahlah, karyawan mengalahlah. Kami mau katakan, engkau bukan pengecut, tapi engkau kuat. Haleluya. Kalau ini kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Tadi kami katakan dalam pendahuluan, kita hidup ya di dalam dunia di mana semakin banyak kekacauan, ya, semakin banyak keributan. Dan itu bisa kita lihat dari institusi terkecil, yaitu keluarga, di mana semakin banyak perceraian. Kami mau katakan, dunia semakin rusak karena kita cuma menuntut hak kita, dan kita tidak mau melakukan kewajiban kita. Tapi malam ini kami mau katakan, ayo bangun, ayo bangkit. Kalau Kristen, jadilah Kristen yang sejati, yang dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya. Untuk apa kau Kristen kalau kita menolak firman? Kalau kita Kristen, tunjukkanlah kekristenan kita dari kehidupan kita. Bukan dari salib-salib yang kita pakai, tapi dari tindakan kita. Tidak salah pakai salib, boleh. Tapi apa gunanya kalau saudara dan saya menentang dan tidak mau hidup sesuai dengan firman? Itu justru membuat kita jadi batu sandungan. Padahal Tuhan panggil kita kalau kita masih ada di dalam dunia. Tuhan ingin supaya kita jadi garam, kita jadi terang. Dan Alkitab katakan kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah adalah tindakan yang bijaksana. Mengalah bukan pengecut, tapi mengalah adalah kekuatan. Haleluya. Kenapa kami berani berkata mengalah itu kekuatan? Bayangkan orang tua datang kepada anak muda yang bernama Lut. Bukankah itu kekuatan? Ya. Orang tua yang bernama Abraham datang kepada keponakannya. Itu kekuatan. Ya, jadi kalau orang dunia bilang kita kalau mengalah itu pengecut, kami mau katakan, tutup telingamu. Justru sebaliknya, orang yang mengalah itu kuat karena dia mampu melakukan akan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dan semakin kita melakukan firman, kita semakin kuat. Karena Alkitab
Alkitab katakan kalau kita melakukan firman, kita disamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu, kita akan kuat. Jadi kami mau mengajak kita praktekkan ini, mulai dari institusi yang terkecil, yaitu keluarga. Kalau keluarga kita baik, gereja kita akan baik. Kalau gereja kita baik, kota kita baik. Kalau kota kita baik, bangsa kita akan baik. Mari kita mulai dari institusi yang kecil, yaitu keluarga. Kita praktekkan kebenaran ini. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah adalah tindakan bijaksana. Bahkan orang yang mengalah itu kuat adanya. Praktekkan ini. Kami mau katakan, kalau kita mengerjakannya, kami mau katakan, Yesus akan dipermuliakan, kita akan menjadi kesaksian. Dan bersaksi yang paling efektif bukan bawa Bible kemana-mana, tapi kita jadi surat Kristus yang terbuka. Dari perbuatan kita, itulah cara bersaksi yang paling efektif. Karena itu kami mau tantang kita, tidak ada kata terlambat. Lebih baik memulai daripada sama sekali tidak melakukannya. Yang ketiga yang kami mau katakan, mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu solusi. Banyak orang kalau punya masalah suka ke dukun, suka ke orang pintar, suka baca ya buku-buku yang tidak boleh kita sentuh. Kami mau katakan, kenapa? Karena kita mau dapat solusi. Kami mau katakan, firman Tuhan adalah solusinya. Kami katakan, firman Tuhan itu solusinya. Karena Alkitab katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Jadi kami mau tekankan buat kita, mengalah itu solusi. Haleluya. Seringkali kita pikir bagaimana solusinya, bagaimana solusinya, bagaimana solusinya. Kami mau katakan buat kita, mengalah. Kalau dunia bilang kita ya lemah, itu bukan kata Alkitab. Kalau dunia katakan kita pengecut, ya itu bukan ya kata Tuhan. Haleluya. Tapi mengalah itu solusi. Lihat dalam pembacaan ini, dikatakan demikian. Maka berkatalah Abraham kepada Lut, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Hebat. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Lantas Abraham luar biasa. Dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Orang tua mengalah. Keponakannya Lot yang dia bawa, yang tidak ada apa-apanya, disuruh pilih duluan. Ayo kamu yang pilih duluan. Ya, pilih duluan. Dan Lot memilih. Ya, Alkitab katakan, ya, Lot memilih lembah Yordan yang subur dan sangat-sangat subur. Kami mau katakan, Abraham suruh memilih. Luar biasa. Itu solusi. Mungkin kita berkata, Abraham bodoh. Dengar baik. Dengar baik. Abraham tahu, kalau kita melakukan firman, kita akan diberkati.
Karena sumber berkat kita bukan dari bawah, tapi dari atas. Abraham tahu itu. Oleh karena itu kami mau ajak kita. Kalau kita lihat hari-hari ini sumbu dari banyak orang pendek, gampang meledak. Kami mau katakan buat kita, ayo pilihlah untuk mengalah. Contoh, sumbu orang pendek hari-hari ini, saya mau pelayanan di salah satu tempat di Jakarta Barat. Nah, di hotel, lantas saya bawa kendaraan, mau masuk ke hotel dari belakang. Lantas saya pelan, maksudnya pelan, ya pakai lampu sen baik-baik, mau tanya kepada satpam yang di depan, apakah pintu sudah dibuka? Saudara tahu apa yang terjadi? Ada orang di belakang naik sepeda motor. Dia maki-maki saya. Dia ribut. Saya pelan. Dari jauh saya udah pelan pakai sen. Ya. Dan tidak mengganggu karena jalan di sebelah masih kosong karena masih pagi. Dia maki-maki. Apa artinya? Sumbu banyak orang sekarang pendek. Karena itu tema ini jadi penting. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu bijaksana, mengalah itu kekuatan, mengalah itu solusi. Apa jadinya kalau saya keluar, ya, bawa linggis misalnya, ya, dan saya katakan, ada apa? Apa jadinya? Pendeta akhirnya masuk pos kota karena berantem gitu. Itu kan malu. Tapi saya mengalah, diam, sabar. Kami mau katakan itu yang dibutuhkan hari-hari ini. Di dalam kita berumah tangga, dalam kita bermasyarakat, ya, ini yang dibutuhkan hari-hari ini. Kami mau katakan banyak hal yang membuat orang jadi pemarah pada hari-hari ini. Beban berat, tekanan berat. Haleluya. Karena itu kita harus jadi berkat. Kita harus jadi kesaksian. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Jadi kami tantang kita, khususnya Sobat Prestasi dan bisa Webel TV yang menyaksikan acara siaran ini, kami mau katakan, mari kita praktekkan ini. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu bijaksana, mengalah itu kekuatan, mengalah itu solusi. Lihat Abraham. Secara pribadi waktu kami menelitinya, luar biasa. Orang tua datang kepada Abraham, ya, lantas menyuruh Lot untuk memilih lebih dahulu. Itu tidak gampang. Tapi itulah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita masih bisa membaca ini, Tuhan mau kita jadi pelaku firman. Yang terakhir, mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu indah. Mengalah itu indah. Sekarang kita sudah sulit menemukan yang indah. Ya, perkataan yang indah sudah sulit kita temukan dalam keluarga, dalam masyarakat, bahkan dalam berjemaat. Yang ada adalah kata-kata yang kasar. Kami mau katakan, tapi malam ini kami mau tekankan buat kita, mengalah itu indah. Ya, kenapa mengalah itu indah? Karena saudara dan saya, ya, menghindari pertengkaran, menghindari keributan, bisa menahan yang buruk untuk terjadi. Dan yang baik akan terus bertambah.
Saya baca Alkitab waktu Tuhan Yesus doa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus habis selesai berdoa, dia dengar ada suara gaduh. Lantas dia melihat tentara Romawi pada zaman itu lalu lalang. Lantas Tuhan berkata, "Siapa yang kamu cari?" Lantas mereka berkata, "Kami mencari Yesus." Lantas Tuhan Yesus bilang, "Akulah Yesus yang kamu cari itu." Alkitab katakan semua orang yang ada di situ, tentara Romawi yang ada, rebah. Apa artinya? Kalau Tuhan Yesus mau lari bisa, mau hilang aja juga bisa. Tapi lebih mementingkan kehendak sorga daripada kepentingannya pribadi. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Yesus ditangkap. Ya. Dan Alkitab katakan Petrus ngamuk, marah. Dia keluarkan pedangnya. Tahukah kita, keburu ada kuping tentara Romawi yang putus. Sebenarnya Petrus bukan mau menebas kuping, tapi mau menebas leher daripada tentara Romawi yang menangkap Yesus. Saudara tahu, ada sesuatu yang indah terjadi. Yang indah itu adalah Yesus berkata, "Petrus, sarungkan pedangmu." Jadi mengalah itu indah. Petrus, sarungkan pedangmu. Orang yang main pedang mati karena pedang, kata Yesus. Jadi mengalah itu indah. Tuhan Yesus tidak bilang sama Petrus, "Petrus, mainkan, panggil yang lain." Tidak. Apa susahnya Tuhan Yesus bilang, "Halilintar, bakar." Semua mereka terbakar. Tapi lebih penting kehendak Bapa terwujud daripada keinginan pribadi. Mengalah itu indah. Jadi kami mau ajak kita, mari praktekkan kebenaran ini. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa yang dunia katakan. Jangan ambil prinsip dunia, tapi lakukan apa yang Tuhan katakan. Dan sesudah kuping itu putus, Tuhan Yesus ambil kuping itu, dan di depan umum, kami ulangi, di depan umum, Tuhan Yesus tempelkan kuping itu kembali. Dan kuping itu nempel. Dahsyat. Apa artinya? Apa susahnya Tuhan Yesus kalau mau membinasakan mereka yang ada di situ semua? Karena menyambung kuping aja bisa. Tapi lebih penting menjadi teladan, lebih penting menjadi contoh, lebih penting menggenapkan rencana sorga daripada kepentingan pribadi. Jadi kami mau tekankan buat kita, mengalah itu indah. Kalau kita mau mempraktekannya, shalom Tuhan akan turun dimanapun kita berada. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadilah pembawa damai. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu bijaksana. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu kekuatan. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu solusi. Mengalah bukan kalah, tapi mengalah itu indah. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita, supaya setiap kita boleh dimampukan untuk jadi pelaku firman. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini.
Mengalah bukan kalah. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus malam ini tanpa paksaan, kami mau bantu saudara untuk menerima keselamatan melalui Yesus dengan mengikuti doa kami malam ini. Yang kedua, bagi engkau yang berbeban berat, bagi kita yang sakit, kami mau doa buat malam ini, buat kita malam ini. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Kita mau melakukan yang pertama. Mari letakkan tanganmu di dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini kami menerima firman Tuhan. Firman kebenaran. Kami sadar kami orang berdosa yang akan binasa karena dosa dan perbuatan kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa perbuatan kami. Tuhan Yesus, saya sadar dosa saya membawa saya kepada penghukuman. Karena itu malam ini saya mau bertobat, mau meninggalkan cara hidup saya yang jahat, yang salah, yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kami mau berdoa buat kita yang sakit. Apapun sakitmu, Yesus jawaban. Yesus berkata oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya sudah disembuhkan, sudah selesai, kata Tuhan. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau paru-parumu atau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat satu ke atas. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya, tapi lakukanlah kalau engkau percaya. Malam ini malam mujizat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup, di mana Tuhan sudah menebus kami dengan harga yang mahal di kayu salib. Kami percaya oleh biru-biru Tuhan Yesus kami sudah disembuhkan. Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau, enyaklah engkau, pergilah engkau dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban, pergumulan, apapun namanya, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Mari kita letakkan kedua tangan kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terbukalah jalan. Pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam nama Yesus. Dia ratakan gunung, dia timbun lembah, dia buka pintu-pintu yang tertutup, dia rubah Taman Eden. Ya, dia rubah padang gurun jadi Taman Eden. Dia rubah dalam nama Yesus padang gurun jadi Taman Eden. Dia rubah ratapmu menjadi tarian. Terimalah pertolongan, terimalah mujizat, terimalah pemulihan, terimalah jalan keluar, terimalah solusi dari Tuhan, terimalah kemenangan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa jauhkanlah Indonesia
ya, dari virus corona, dari penyakit berbahaya. Bebaskanlah Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa, yang sanggup melakukannya. Kami berdoa biar yang kena semakin sedikit, bahkan tidak ada, yang sembuh semakin banyak. Kami mendoakan dalam nama Yesus, kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota damai. Jauhkan kota ini dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Keselamatan dari Tuhan turun atas Jakarta, atas Indonesia. Kami berdoa buat gereja Tuhan, berkati Tuhan, jadi suara bukan jadi gema, jadi mercusuar petunjuk jalan. Berkati roh kesatuan persatuan ada dalam gerejamu. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dan keluarga hamba Tuhan, lindungi, pakai, urapi, cukupkan segala keperluan pelayanan mereka, pemakaian Tuhan dengan dahsyat. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto, berkati yang jadi partner kami. Kami berdoa, berkati juga Sobat Prestasi dan Misa Babel TV yang menyaksikan acara malam ini dimanapun mereka menyaksikannya. Mereka di jalan, mereka di rumah, mereka di LP, mereka di rumah sakit. Dimanapun mereka saat ini mendengarkannya, diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, dipulihkanlah keadaan. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.